Terima kasih Pak Gayan. Mohon izin Pastor, Ibu Ana belum jadi co-host. Mohon bantuannya. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, Mazmur 42 dan Mazmur 43. Oleh Ibu Sarma, persilakan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semua. Saat ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 42 dan 43. Beginilah firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mijar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, "Di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ibu Sarma. Kita akan baca yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 21. Ibu Nardiana, persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Ibu. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 21, demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di dunia ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau
mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menatap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku berharap hati kami nyata juga, demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Ibu Sarma dan Ibu Nurliana atas pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang ada di YouTube maupun di Zoom, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Silakan Pastor. Haleluya. Luar biasa, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bila Anda tidak beretorika ya, dan remanya itu penting ya, nggak cuma sekedar logos. Sebab kalau Anda cuma baca, cuma tahu, banyak orang cuma tahu. Banyak orang cuma tahu saja. Lalu kalau sudah tahu mau apa coba? Ya kan?
Anda tanya saya tentang teknologi dalam pertanian, tentang genetika, tentang segala macam, saya ngerti. Lalu buat apa kalau sudah tahu? Orang saya enggak pakai sekarang. Sejak tahun 2004 saya sudah nggak pernah pakai sama sekali. Ya, udah berapa tahun yang lalu itu, hampir 20 tahun yang lalu. Saya udah nggak pakai lagi, udah lupa semua. Bahkan saya dulu jadi asisten ada mata kuliah apa saya pasti jadi asisten dosennya ya. Tapi karena nggak dipakai. Coba ngajar tapi nggak dipakai, saudara. Ya kan? Yang aneh-aneh yang yang namanya fisiologi lah, biokimia lah, kimia organik lah. Saya pasti jadi asisten dosennya. Bakteri lah, VA tentang penyakit tanaman ada bakteri, jamur, virus itu saya belajar semua, saudara. Saya jadi asisten dosennya semua. Tapi ya lupa semua karena nggak dipakai, ya. Walaupun saya ngajar, nah sama. Anda mau khotbahnya hebat kayak apa, ya? Banyak pengkhotbah hebat, tapi dia nggak lakukan. Orang Jawa bilang gajah dibelangkoni. Oh, tapi ini masalahnya bukan masalah gajah dibelangkoni saja, bukan, saudara. Anda akan menjadi master, ya, bila Anda melakukannya. Ya, Anda akan menguasai satu perkara kalau Anda melakukannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan logosku lalu melakukannya. Belum jadi rema loh, baru logos loh. Tapi masalahnya banyak orang udah dengar logos, dia sudah tahu tapi nggak lakukan. Oh, kalau sudah rema itu Anda pasti akan jalan, saudara. Auto itu kalau rema itu berarti aspek kognitifnya Anda, ya, aspek afektif Anda dan psikomotorik Anda akan bekerja kalau sudah rema itu. Makanya itu ya orang-orang yang penuh dengan rema itu ya hidupnya itu kan hidup di dalam kemenangan. Akan berbuah roh. Auto orang yang hidupnya penuh dengan rema itu kan auto berbuah roh. Dari mana remanya itu? Kalau logosnya bertemu dengan agape, triggernya ya diakonia, ya. Begitu ya, hari ini kita belajar logos merindukan Tuhan. Nah, ini adalah dusta jemaat tadi Pak David nyanyi ya. Oh, kalau Pak David mah nggak bohong ya. Seperti rusa rindu sungaimu, bohong. Banyak orang Kristen nyanyi gitu, bohong. Jiwaku rindu engkau Tuhan. Saya suruh mati nggak mau. Begitu divonis sama dokter, ya umurnya tinggal 6 minggu lagi. Wah, kejang-kejang kelecetan, saudara. Gak mau mati, ya kan? Kalau Pak HW sudah siap merindukan Tuhan, kapan Tuhan tak panggil-panggil? Sudah sampai di titik kritis saja nggak dipanggil-panggil, sudah nggak dibablasin malah balik lagi. Ya kan, banyak orang kan katanya aku merindukanmu Tuhan, itu kan dusta jemaat gereja kan. Nah, nyatanya kan pada takut mati kan. Gitu. Nyatanya kalau pada sakit pada minta didoain supaya sembuh kok itu. Ya kan, kudu sembuh, maksa kudu sembuh. Ya berarti kan takut mati. Kalau saya disakit, jangan didoanya bukan. Ya, supaya saya sehat bisa kerja lagi. Kalau didoanya supaya sehat bisa kerja lagi. Saya kalau mendoakan Pak HW itu biar umur panjang itu bukan supaya jangan mati. Supaya kalau sehat, Pak HW itu bisa membantu kita terus. Bisa standby dengan kita. Kalau sakit-sakit kan susah. Ya kan, makanya saya berdoa karena kita membutuhkan pelayanan beliau di komunitas kita. Gitu saudara, ada beda ya. Kita mendoakan orang itu biar bukan jangan mati, tapi biar sehat, supaya di dalam sehatnya itu bisa berkontribusi melayani jemaat bersama-sama, ya kan? Ini jangan takut dengan kematian. Nah, itulah dusta jemaat gereja, ya. Istriku tolong dibalikan lagi ke 2 Korintus 5 tadi ayatnya yang pertama. 2 Korintus 5 ya, ayat yang ada ayat 2.
Ayat 1 aja deh ya, 2 Korintus 5 ayat 1 aja. Balikin ke situ. Nah, jadi saudara-saudara, kalau Anda takut mati, Anda sedang bohong kalau nyanyi seperti rusa itu ya. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Ya tapi yang dimaksud jangan mati, rindunya di sini tapi jangan mati. Nggak bisa. Kalau Anda mengaku merindukan Tuhan, Paulus bilang mati adalah keuntungan, tapi kalau aku hidup itu hidup Kristus. Oh, Anda belum nyampe ke sana kali ya. Saya nggak tahu seberapa siap Anda dengan kematian ya, dan seberapa kematian itu menakutkan Anda. Saya nggak tahu seberapa kematian menakutkan Anda. Tapi kalau Anda masih takut mati, saya yakin Anda belum lahir baru loh. Ya, kalau Anda takut mati, Anda belum lahir baru. Nah, Anda masih datang sama Tuhan, berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku takut mati ya. Karena orang-orang yang lahir baru itu nggak takut mati. Tetapi bukan berarti terus dia sontoloyo hidupnya. Naik mobil kebut-kebut. Wah, aku nggak takut mati. Wih, seorang ya kan. Oh salah, itu namanya bodoh. Itu orang bodoh dan bebal. Orang yang tidak takut mati, ya itu maksudnya adalah orang yang bertanggung jawab dengan hidupnya. Jadi hidup pun dia bertanggung jawab. Nah beda dengan orang kalau putus cinta bunuh diri, dia nggak takut mati juga kan? Tapi dia takut hidup. Takut menanggung derita karena cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Orang kalau banyak utang bunuh diri, takut menghadapi kenyataan rasa malunya. Orang kalau ada masalah bunuh diri, nah dia takut. Beda kan? Itu nggak takut mati, walau di jalan ini berandalan kebut-kebutan kan, wah nggak takut mati, jebrak. Teman-teman saya itu kalau turun dari gunung itu kan di Tegal sama Gunung Guci itu ya, teman-teman saya kalau pulang itu suka remnya dilepas saudara, kabel remnya itu dilepas. Ya jadi nggak bisa direm terus dia turun, wah banyak yang mati saudara. Wah dulu bangga rasanya hebat sekali. Oh, saya emang nggak mau ya, dari itu juga nggak mau. Saya juga suka ngebut ya, tapi juga nggak mau begitu, nggak mau konyol begitu, saudara. Ya entah kenapa ya, karena papi saya dulu ngomongi kalau mati enggak apa-apa, tapi kalau kakimu patah gimana? Terus kamu lumpuh, jalan kakinya cuma satu cinglang-cinglang begitu. Kan konyol, kalau kamu kakinya putus perang yang namanya orang lagi membela negara. Kakimu putus gara-gara kebut-kebutan naik motor. Tambah bikin susah orang. Bagus juga ya. Kamu kebut-kebutan terus mau apa? Nggak dimarahin kakak saya segala macam, suka kebut-kebutan semua. Kita semua anak berandalan juga, saudara. Karena kumpulannya memang kita kumpulannya begitu komunitas kami. Orang-orang anak-anak nakal juga. Tetapi karena ayah saya memberikan saran yang logis. Kalau kamu mati, tinggal tak kubur. Cuman kalau kamu tabrakan hidup, kakimu tinggal satu. Apa-apamu udah pusing ini. Terus nanti kamu udah bisa kerja. Akhirnya papa nih harus cari kerja buat kamu udah tua. Terus kamu mau kawin bingung. Mau ini bingung. Maksudnya kasih ini ya, resiko, konsekuensi. Nah itu saudara. Banyak orang dia nggak takut mati, tapi dia nggak bertanggung jawab dengan hidupnya. Nah itu juga nggak benar. Ada orang yang preman-preman itu kan, wah rasanya paling hebat, nggak takut mati gitu kan. Saya dulu punya anak buah, ngakunya preman, tukang kelayu, sana diantem, sana di sini diantem. Suatu ketika dia ribut sama saya di kantor, saudara. Ribut sama saya, tak panggil, dia ngajak orang 3. Selama ini katanya kamu nggak takut, kamu cuma saya panggil itu ya. Banyak orang kalau cerita nggak takut begitu disamperin takut ya. Serius saudara. Padahal saya manggil itu cuma nanyain kenapa kamu keluar, saya itu kurang baik apa, kamu minta gaji berapa sudah saya kasih. Oh, tapi mungkin dia rasanya gimana, dia bawa preman, saudara, bawa teman-temannya dia. Karena dia sambil keluar sambil bawa software-nya kita itu ya, sambil bawa barang-barangnya kita. Jahat juga ini orang ya, tetapi ya sudah, memang sudah saatnya, saya waktu itu sudah memang saatnya harus melayani Tuhan kembali full time. Jadi begitu dia keluar kita stop. Itu memang sudah pertanda dari Tuhan. Ya, jadi saudara, banyak orang tidak takut mati, tapi dia tidak bertanggung jawab dengan hidupnya. Akhirnya hidupnya bikin susah orang lain. Karena tidak takutnya matinya dia. Anda termasuk orang yang begitu enggak? Hati-hati.
Anda nggak takut mati tapi bikin susah orang lain, dan Anda biarkan orang lain mati buat Anda. Wah, itu namanya kurang ajar lagi tuh. Ada lagi yang begitu. Jangan. Ya, kita nggak takut mati bukan karena kita jagoan. Nah, di dalam Kejadian 11 itu, Kejadian 6 dan Kejadian 11 dua kali sebut ya. Ada orang-orang yang gagah perkasa, yang kenamaan, yaitu Nephilim, ya, orang-orang Nephilim ini, dan satu lagi Nimrod, ya. Nah, keduanya ini disebut orang-orang ini nantang Allah. Kata gagah perkasa orang kenamaan ini maksud itu nantang Tuhan. Nah, ini orang bebal, saudara. Dia menantang. Nah, orang-orang yang nggak takut mati ini, tapi hidupnya nggak bertanggung jawab, itu nantang Tuhan, saudara. Anda yang hidupnya tidak takut mati, tetapi tidak bertanggung jawab dengan hidupmu, dan kamu bikin susah orang lain, kayak saya dulu juga, termasuk. Saya ngaku, saudara, makanya saya berubah. Anda kalau nggak ngaku kesalahanmu, Anda nggak akan berubah ya. Rekonsiliasi adalah sebuah pengakuan supaya Anda bisa berubah. Makanya di dalam pembaptisanmu, Anda tuntun supaya orang ini mengaku. Ya, ketika membaptis itu, Anda tuntun supaya orang ini mengaku dosanya dan minta diampuni. Oh, saya orang berdosa, dan ajari orang ini untuk mengaku dosanya. Nah, terus saudara, orang-orang ini adalah orang-orang, biasanya adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan kemarahan. Ya, saya belum pernah melihat orang tidak takut mati tapi hidupnya tanggung jawab ini, tapi orangnya nggak marah. Orang ini hidupnya dengan kemarahan, termasuk saya, termasuk ayah saya, karena hidupnya penuh dengan kemarahan. Termasuk banyak orang yang saya kenal, yang katanya hebat-hebat itu, tukang kelahi, yang tukang preman lah, yang garong lah, yang katanya preman hebat lah, yang ternyata hidupnya penuh kemarahan. Masa kecilnya penuh dengan hal-hal yang tidak baik, saudara. Tidak takut mati, tapi bikin susah orang lain. Pak Paulus tidak takut mati, tapi bikin susah orang lain. Memang siapa yang saya bikin susah? Nah, itu dengan cara begitu kabur. Oh, saya tidak kabur kok. Dan saya tidak bikin susah kan, malah kita kan kasih makan kan. Saya mengkoordinir Anda semua kan, untuk bisa berdiakonia kan. Apakah ada statement saya yang membuat orang itu jadi bunuh-bunuhan? Nggak ada kan. KC malah di demo, saya mana yang demo, maksudnya saya. Ya kan, hanya orang-orang yang saya bongkar saja yang kejang-kejang, termasuk pendeta Gilbert. Ya kan. Tapi kan harusnya kan banyak yang berterima kasih kan. Akhirnya pendeta-pendeta mulai banyak yang berdiakonia kan. Ya memang begitu, itu namanya bukan susah. Nah yang kedua, banyak orang tidak takut mati karena memang dia penuh dengan cinta. Orang yang penuh dengan cinta yang melimpah, dia nggak takut mati, saudara. Cintanya itu melebihi rasa takutnya. Kayak papi saya ya, termasuk papi saya lagi, balik lagi. Tanya, waktu menantang orang satu kampung mau meruduk kami ya, saya mau dijemput, mau dikebukin itu loh. Tapi saya di depan, papi enggak takut mati. Ya itu namanya, maminya bilang, itu namanya cinta. Si maminya bilang, itu namanya sayang. Jawab, papi enggak takut mati, dibawain gitu. Itu namanya sayang. Enggak ada orang tua enggak sayang anaknya. Mami jawab begitu ya. Saya disimpan dalam hati saya. Ada orang saking ya, jadi kakak saya juga ya. Kakak saya gak sengaja mukul anak tetangga, saudara. Bercanda, kakak saya kelewatan. Bapaknya datang, bapaknya ini kepala preman, saudara. Kepala preman, koordinator, pokoknya copet-copet inilah, yang copet-copet ini, wah mau diancam-ancam begini. Nah, apa saya sempat takut ya, sempat kaget gitu kan. Waduh, kok ributnya sama orang ini, gitu kan. Kenapa ributnya sama orang ini? Aduh. Ini siapa nih yang mainan mikrofon? Tolong jangan non-mainkan mikrofon dulu, karena punya saya jadi ketutup. Nah, ya. Jadi, ditanya lagi, saudara.
Takut nggak Pi waktu itu? Ya takut. Tapi kepikiran, nanti kalau nggak tak terusin, nanti kakak saya itu yang nomor 2 itu ya, nanti kasihan. Takut. Nah, dia bilang, takut. Tetapi rasa cinta itu mengatasi rasa takut. Ya. Nah, saudara, banyak orang ya yang lebih takutnya lebih banyak daripada rasa cintanya bahkan untuk keluarganya. Ya, saya banyak melihat ya orang-orang yang penakut, saudara. Tetapi begitu keluarganya sudah diancam, oh dia jadi berani jadi edan, saudara. Rasa cintanya kepada istri dan anaknya itu melebihi rasa takutnya. Kadang-kadang jadi konyol juga. Keberaniannya itu karena dasarnya dia takut kan. Jadi keberanian itu keberanian yang konyol ya. Tetapi dari situ saya belajar. Orang sudah dipojokkan begitu. Ini saya cerita kisah nyata semua ya. Anda mungkin bukan dari lingkungan yang begitu. Saya dari lingkungan yang begitu ya. Saya tiap hari dulu melihat hal yang seperti itu. Nah sama saudara. Gembala-gembala yang penuh dengan cinta. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan yang penuh dengan cinta, dia nggak akan pernah nakut-nakutin jemaatnya. Dia akan encourage jemaatnya. Tetapi sayang, saudara, di Indonesia Anda banyak ketemu sama gembala-gembala penakut di seluruh dunia. Karena dia cinta uang, bukan cinta Tuhan Yesus. Kita lihat banyak orang-orang, pelayan-pelayan Tuhan yang lebih mencintai dirinya sendiri daripada mencintai Tuhan Yesus. Banyak pemimpin-pemimpin gereja, pengelola, pengurus gereja yang lebih mencintai bangunan gerejanya daripada mencintai Tuhan Yesus. Saudara, kalau orang sudah mencintai Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dia nggak akan larang jemaatnya buat memberitakan Injil, malah disuruh. Ya, orang-orang yang mencintai sungguh, yang merindukan Tuhan sungguh-sungguh, ya, kan cintanya kan luar biasa. Kecuali yang dirindukan adalah Tuhan ilusi, ritualnya, rasa gereng-gereng, ya kan, sandalawas, gitu kan, terus gereng-gereng rasa. Kalau Anda rindu itu, lah jamin Anda tetap penakut, tetap pecundang. Lah jamin itu saudara. Tapi kalau Anda rindu dengan Tuhan yang sejati, ya, saya dikirimin sama Tanpa Ragi itu ya, katanya saya Tanpa Ragi dan Layar Teologi adalah penganut teologi liberal sosial liberal yang menolak kekristenan sejati. Saya mau nanya, Kristen yang sejati itu kayak apa sih? Kristen yang sejati yang Trinitas, Anda bodoh kalau bilang Kristen yang sejati itu Trinitas. Ya. Kita sudah pernah uji coba di sini ya. 100 orang kita tanya tentang Trinitas, nggak ada yang bisa jawab. Ya, Deki saja tidak bisa mendengarkan Trinitas, Muri Wali tidak bisa jawab. Ketemu saya kabur, siapa saja nggak ada yang bisa jelaskan Trinitas. Cuman saya yang bisa jelasin Trinitas. Ya, kalau ada yang bisa membantah, saya kasih 10 juta rupiah tentang Trinitas yang saya ajarkan. Nggak akan ada yang bisa bantah. Ya, tapi itu cuma teori. Buat apa? Kamu tahu Trinitas? Trinitas itu baru ada abad ketiga, saudara. Baru ada abad ketiga dan mulai gegeran abad keempat. Untung nggak bunuh-bunuhan zaman itu. Tetapi sudah banyak begitu abad ke-12, mulai setelah perang salib, gara-gara Anda tahu Trinitas, bunuh-bunuhan, saudara, teori Trinitas ini. Ya, bunuh di penjara. Orang yang menolak Trinitas di penjara, dibunuh bisa. Sudah ada korbannya banyak. Oh, ini Pak Paul ngajarin, bukan. Saya nggak mau, saya lagi ngajarin kepada Anda. Apakah yang namanya rindu sama Tuhan? Kalau rindu sama Tuhan, terus Anda rindu dengan Tuhan itu seperti mau adu pinter, adu dogma, Anda nggak rindu. Saya jamin Anda sedang tersesat.
Anda sedang berretorika. Rindu dengan Tuhan selalu berakhir dengan diakonia. Rindu dengan Tuhan selalu berakhir dengan akhirnya ekspresi cintamu mengampuni orang lain, saudara. Dua hal ini nggak mungkin. Kalau Anda bilang rindu dengan Tuhan, zaman saya SMP yang namanya rindu dengan Tuhan, tahu apa nggak? Di kamar sehari 4 jam, saudara. Saya doa dulu sehari 4 jam ya. Kamar, sungguhan 4 jam. SMA saya 4 jam bener ya, SMP 3 tahun saya berdoa sehari 4 jam. Tidak keluar dari kamar 4 jam. Pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam, ya. Subuh-subuh, nah, itu saya sudah bangun. Sore ya berarti ya. Subuh, siang pulang sekolah, sore ya mau berangkat persekutuan karena mau khotbah kan. Kalau saya kan tiap hari persekutuan doa. Jadi saya khotbah. Jadi saya doa sudah, wow, sikara bala 1 jam sudah persiapan. Malam pulang 1 jam lagi, 4 jam kan. Benar ya, 1 jam pagi, 1 jam siang, 1 jam sebelum khotbah, 1 jam pulang mau tidur. Saya tidur sehari cuma 5 jam, sampai kurus saya. Gila ya. Tiap Jumat malam 1 saya doa malam dari jam 9 sampai jam 4 pagi. Itu rindu Tuhan, itu definisi. Apakah itu definisi rindu Tuhanmu? Kasihan. Saya dulu diajarinya rindu Tuhan itu kayak gitu, saudara. Enggak ya. Bagaimana rindu Tuhan yang tidak kelihatan coba? Di kamar berjam-jaman, oh enggak saudara. Rindu Tuhan itu Anda ekspresikan. Anda rindu Tuhan, datangi orang miskin. Berbuat baik sama dia. Anda rindu Tuhan, datangi orang yang tertindas. Bikin baik sama dia. Di situ kamu akan temu Tuhan. Beneran ya. Anda rindu Tuhan, kamu punya musuhmu dalam kelemahan. Kalau musuhmu kuat, kamu datangi malah digaplokin, ya jangan. Musuhmu yang lemah, tapi kan masalahnya repot kan. Anda kalau ketemu musuh yang kuat, Anda mewek, terkencing-kencing. Begitu ketemu musuh yang lemah, Anda injek kan. Terus Anda doanya 4 jam sehari rindu Tuhan. Wah, it's bullshit, Anda bohong. Kan jemaat gereja begitu. Saya dengar khotbahnya Tony Daud ya. Wah, kan bisa dilaporin, coba itu polisi-polisi, anak didik saya, murid-murid saya dulu, mahasiswa saya, yang dari Akpol. Tanya Pak Tony Daud, apa saya laporkan langsung masuk nih? Kalau bikin laporan aja, pasti saya langsung masukkan. Ini orang-orang Kristen yang suka menghina kalian, Gilbert sama Tony Daud. Terus saya dalam hati pikir ya, ini polisi-polisi geblek juga ya. Mereka nggak berani masukkan si Abdul Somad, Yahya Waloni, nggak ada yang berani. Tetapi sesama orang Kristen mereka masukkan. Nah inilah, ini mental gini, ini katanya rindu Tuhan nih. Dan polisi-polisi diajari sama pendeta-pendeta kan sehari berdoa berjam-jam kan. Tapi mereka nggak rindu Tuhan, saudara. Orang kalau rindu Tuhan, kalau ada orang yang lebih lemah sama dia, musuh yang lebih lemah, dia tolong. Dia bantu. Ada yang lebih kuat, dia lawan. Oh berani, nggak takut. Dan saya memberi contoh kepada Anda. Wapres pun saya lawan, saudara. Nggak takut. Orang lemah, kita kasihani. Kan saya kasih contoh sama Anda kan. Ceker babi kan kita kasihani kan. Bener ya, ceker babi kita kasihani. Kita lawan. Yang kuat kita lawan. Oh uji iman dong. Uji nyali. Musuh kuat kita lawan. Musuh lemah, Anda tolong dia, Anda berkati. Ini mah kebalik orang Kristen yang rindu Tuhan ini. Mau sama musuh kuat mewek-mewek, Tuhan tolong aku. Musuhku terlalu kuat, tapi engkau lebih besar. Haleluya. Begitu lawanmu ceker babi, kamu injek setengah mati sisan kowe. Sandai. Itu bukan rindu Tuhan, saudara. Ayo jujur. Ketika musuhmu lemah, kamu injek-injek gimana caranya kan. Begitu musuhmu kuat, wah kamu terbirit-birit. Balik lagi ya. Kalau ada orang punya utang, yang nagihnya paling galak yang dibayar dulu kan.
Kalau nabinya baik malah nggak dibayar, kalau saya enggak. Terus ya, habis saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya dipulihkan. Orang yang lagi baik tak beresin dulu, saudara. Tak beresin dulu. Saya punya aset, tak kasih-kasihkan dulu. Ini punya saya, semua tak kasih-kasihkan semua. Habis. Tapi ini orang ini baik dan saya masih tetap baik sama dia. Orang yang jahat ya udah tarung. Oh serius ya? Oh serius sungguh ya. Yang waktu sudah masalah sama saya ya kita tarung. Sak selesainya tarung. Gitu saudara. Deg-degan, kok deg-degan. Wah musuhnya gede-gede, deg-degan. Tapi di situ saya teriak sama Tuhannya dengan tulus hati. Karena orang yang baik tak bayar semua, tak beresin. Dia baik kok. Nah itu loh. Nah kita kebalik kan, banyak kan orang kebalik. Yang lagunya galak malah Anda bayarin dulu, Anda kencing-kencing. Terus Anda nanti datengin cari musuh, udah gitu Anda injek lagi di pinggir. Ya kayak saya dulu sama. Belum ketemu Tuhan Yesus, orang di pinggir jalan kelihatannya lemah, saya injak. Begitu mau backingannya kayak orang yang kuat, wah saya minggir cepetan buru-buru. Nah itu saudara pecundang. Tapi begitu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, itu berubah semua. Saya beresin semua yang baik-baik itu semua. Yang sudah baik saya datangi satu-satu. Ada yang pura-pura baik juga ternyata ya. Tapi ada yang benar-benar baik, itu saya datangi satu-satu beneran saudara. Ya, itu namanya rindu Tuhan. Sama juga kalau saudara, tiap hari dalam kehidupan musuh-musuhmu itu yang besar. Berkatilah musuhmu. Jangan mentang-mentang musuhmu cek remeh kamu injak saudara. Itu bohong. Nah balik lagi. Kalau orang yang penuh dengan cinta, satu pasti dia berdiakonia. Dua, dia pasti akan memberkati musuh-musuhnya yang lebih lemah dari dia. Mengampuni, melepaskan. Itu rindu Tuhan. Kenapa? Karena di situ kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Anda akan menikmati Tuhan di situ. Bukan saat Anda 4 jam di dalam kamar, bohong saudara. Anda akan ketemu dengan ilusi, fantasimu tentang Tuhan. Dan Anda tidak akan ketemu sungai Tuhan. Nggak akan ketemu sungai Tuhan di situ. Kayak Daud, ya, dia bisa bunuh Saul kan? Di tangan dia loh, diampuni sama dilepas loh. 2 kali dilepas. Apakah sekedar karena yang masalah diurapinya? Nggak ada, bukan sekedar itu saudara. Isinya sudah diambil, ya. Isinya sudah dikasihkan orang lain. 2 kali isi yang dijanjikan pertama dikasihkan orang si Merab, yang kedua Mikal. Tetap dilepas sama Daud. Udah lemah, dia sudah tahu ini Saul sudah lemah. Dia, anaknya Absalom pun dia lepas. Makanya dia marah sama Yoab waktu dibunuh. Waktu Yoab itu bunuh Absalom. Marah sekali Daud. Apa Daud nggak bisa bunuh Absalom sendiri? Bisa banget, saudara. Di hari pertama berontak bisa. Tapi Daud nggak mau. Hatinya itu penuh dengan pengampunan, saudara. Penuh dengan cinta. Ya, makanya saudara, kalau Anda merindukan Tuhan hatimu, itu bukan terus Anda berjam-jam doa, terus Anda nggak kerja. Enggak, saudara. Anda akan ketemu Tuhan ilusi, Anda merindukan Tuhan, Anda akan masuk ya dalam masyarakat, kasih makan orang miskin, orang yang susah menderita Anda tolong. Di situ Anda akan ketemu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Pak Agus.